اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Buyu' yang kita ambil dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih dalam syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Terakhir kita singgung syarat yang ketujuh. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa minas syuruti alla yaqa'al 'aqdu 'ala muharramin syar'an. Termasuk dari syarat jual beli bahwa akad transaksi tidak boleh pada sesuatu yang diharamkan secara syariat. Akad jual beli tidak boleh terhadap sesuatu yang diharamkan secara syariat. Artinya barang yang ditukar, yang diperjualbelikan adalah barang yang mubah, halal, dan bisa dimanfaatkan. Iya. Maka semua barang yang haram untuk dimanfaatkan, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Iya. Dan keharaman terhadap barang yang diperjualbelikan sebagaimana telah kita terangkan ada dua. Ada yang dilarang karena zatnya sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan karena tidak boleh untuk memanfaatkannya. Nah, makanya telah datang larangan jual beli khamar karena khamar zatnya memang haram. Demikian pula bangkai karena zatnya memang haram, najis. Demikian pula jual beli patung berhala yang disembah selain Allah. Nah, ini juga diharamkan karena bisa memudaratkan agama dan akhlak seseorang. Iya. Maka segala yang bisa memudaratkan dan membahayakan dan secara zatnya dia membahayakan, maka tidak diperbolehkan. Termasuk jual beli obat-obatan yang terlarang, ya, yang membuat mabuk dan menghilangkan akal seseorang. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Termasuk di dalamnya juga jual beli dari alat musik yang melalaikan atau gambar-gambar yang diharamkan. Dan yang kedua, ada sesuatu dari barang yang dilarang bukan karena zatnya haram, tetapi karena bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dan pemutusan hubungan baik antara sesama kaum muslimin. Maka dilarang jual beli atau menjual atas jualan saudaranya atau membeli atas belian saudaranya. Iya, telah kita gambarkan seperti misalnya seseorang yang bertransaksi antara penjual dan pembeli. Mereka sudah tawar-menawar satu sama lain, tapi belum selesai mereka menetapkan akad jual beli, mereka belum berpisah. Kemudian ada penjual lain datang menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, supaya pembeli tadi berpindah kepada dirinya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan sebab bisa menimbulkan permusuhan. Atau membeli atas belian saudaranya. Seorang misalnya, ya, dua orang antara pembeli dan penjual, mereka masih tawar-menawar satu sama lain. Kemudian datang pembeli yang lain, dia ingin membeli kepada si penjual ini dengan harga yang lebih mahal dari pembeli yang pertama. Maka itu juga tidak diperbolehkan karena bisa menimbulkan permusuhan.
selesaikan dulu transaksi mereka. Jikalau mereka sudah selesai, maka kita boleh masuk. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, imma li'ainihi kama nahan Nabi SAW an bai'il khamri wal maitati wal asnam, muttafaqun alaih. Dan yang diharamkan itu mungkin karena zatnya, sebagaimana Nabi melarang jual beli khamar, jual beli bangkai, dan jual beli patung berhala. Hadisnya muttafaqun alaih. Wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim, atau sesuatu itu dilarang bukan karena zatnya, tetapi karena bisa menyebabkan permusuhan antara sesama muslim atau terputusnya hubungan baik antara sesama muslim. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai' ala bai'il muslim, sebagaimana Nabi SAW melarang dari menjual atas jualan saudara muslim. Wasyira ala syira'ihi, demikian pula larangan membeli atas belian saudaranya, seperti yang tadi kita terangkan. Wan najash, demikian pula larangan an-najash, yakni membeli dengan cara menipu orang. Dia gambarkan barangnya tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, dan itu dari perkara yang dilarang. Hadisnya muttafaqun alaih terkait dengan hal tersebut. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian di sana dibahas juga oleh para ulama beberapa pembahasan yang di sana terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi. Seperti misalnya bai'ud dam, jual beli darah. Apakah itu boleh? Ulama berbeda pendapat. Nah, dan terkait dengan jual beli darah di sini, ulama juga berbeda tentang apa yang dimaksud dengan jual beli darah itu. Sebagian ada yang menafsirkan maksudnya adalah upah dari bekam, yaitu pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor. Ada sebagian pendapat yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan jual beli darah maksudnya di sini yaitu jual beli darah itu sendiri. Ya, darah seorang muslim diperjualbelikan. Nah, dan yang rajih dari pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan larangan jual beli darah di sini yaitu jual beli darah itu sendiri. Kalau urusan bekam membekam itu urusan lain. Itu urusan lain. Iya. Nah, menjual belikan darah, memperjualbelikan darah ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu." Diharamkan atas kalian jual beli atau diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Iya. Dan ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Juhaifah yang menyebutkan larangan jual beli darah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW harrama thamanad dam. Rasulullah mengharamkan harga darah. Jadi jual beli darah hukumnya haram. Dan ini sepakat para ulama akan keharamannya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Jelas ini? Nah, dikecualikan darinya boleh untuk membeli atau memperjualbelikan hati dan jantung. Walaupun itu juga dari darah, tetapi itu diperkecualikan. Hati dan jantung itu boleh dengan dasar hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Iya. Di mana disebutkan dalam hadis tersebut, uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Ada dua bangkai yang boleh. Kata Nabi, fa'ammal maitatan falhut wal jarad. Adapun dua bangkai yang boleh, yang pertama bangkai ikan. Kalau misalnya ketemu ikan ya sudah mati di laut, itu boleh diambil, boleh dimakan. Tentunya selama belum busuk ikannya kan. Maksudnya bangkai di sini dia mati begitu saja. Itu boleh bangkai ikan.
Yang kedua, wal jarad, belalang. Bangkai belalang juga boleh untuk apa? Dikonsumsi. Kemudian wa ammad daman, adapun dua darah yang boleh, maksudnya al-kabid wa tihal, hati dan jantung. Hati dan jantung dari hewan yang boleh dimakan itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau darah, ya, darah yang apa namanya diperjualbelikan, ya, termasuk di dalamnya darah hewan, ya, ada tidak yang memperjualbelikan darah hewan? Ada, ya. Mereka bekukan darahnya itu, kemudian mereka jual, ya, apa namanya itu, baluta, ya, orang bilang baluta. Nah, jual beli darah itu darah hewan, darah sapi atau darah apa, mereka bekukan, kemudian diperjualbelikan, ya. Menurut mereka itu enak dimakan, padahal itu haram dimakan, ya, tidak diperbolehkan, sekalipun mungkin enak rasanya. Nah, jual beli darah itu tidak boleh. Dan yang dimaksud dengan darah di sini untuk haram dimakan itu darah yang mengalir. Adapun darah yang mungkin melengket di sebagian daging, itu dimaafkan. Terkadang kalau kita lihat ada darah mungkin yang menempel di sebagian daging, kan, itu diperbolehkan. Yang dilarang itu darah yang mengalir. Darah yang mengalir, kemudian apa namanya, dikonsumsi, itu dibekukan. Ada sebagian orang usahanya begitu, dan itu diharamkan, ya, tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan donor darah? Bagaimana dengan donor darah? Ini juga termasuk keharaman di atas. Itu dari perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, karena makan darah itu tidak boleh. Ya, termasuk makan darah baik dari mulut atau dari jalur infus. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Nah, karena apa? Keharaman, dan nasnya tegas dari Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Makanya donor darah atau apa namanya, memasukkan darah itu dari perkara yang tidak diperbolehkan, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Nah, kalau dalam keadaan darurat dibolehkan. Dan banyak orang sekarang apa namanya, donor darah karena darurat, ya kan, maka menjadi dibolehkan. Tapi kalau tidak darurat, haram, tidak boleh. Nah, ya, termasuk misalnya kita apa namanya, berobat cabut gigi misalnya, kemudian ada darah itu, kan, sebagian apa namanya orang dia bilang telan aja darahnya, itu haram ditelan, itu tidak boleh. Nah, karena makan darah itu tidak diperbolehkan, harus dikeluarkan. Harus apa? Harus dikeluarkan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi terkait dengan donor darah, ya, mendonorkan darah atau mentransfusi darah dari satu jasad ke jasad yang lain asalnya tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan darurat untuk pengobatan, apalagi orang-orang yang terkadang kehabisan darah, ya kan, dia butuh darah. Kalau enggak bisa celaka dia. Nah, yang seperti ini darurat, boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Jadi jangan ambil yang pertama tadi. Nah, yang sampai keluar dari sini, oh Ustaz melarang orang donor darah. Bukan. Kalau darurat boleh. Darurat apa? Hukumnya boleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hanya saja bagi orang yang mendonorkan darahnya, apakah boleh dia jual? Jawabnya tidak boleh. Karena apa? Larangan menjual darah tadi, termasuk darah sendiri, tidak boleh kita jual. Nah, terus bagaimana? Ya kita berikan sukarela untuk membantu orang. Jangan diperjualbelikan. Jangan apa? Diperjualbelikan. Ya kecuali ya dalam keadaan misalnya ada orang butuh darah, kemudian tidak ada darah kecuali dia harus beli. Nah, dalam posisi darurat, maka semua yang darurat itu, ya, kalau memang karena darurat itu jadi boleh. Itu jadi diperbolehkan. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Tapi asalnya tidak boleh jual beli darah. Nah, jual beli darah tidak boleh. Orang yang donorkan darah itu apa namanya? Tidak boleh dia tetapkan harga. Ini saya donorkan darahku, tapi saya minta uang sekian, tidak boleh. Nah,
Kecuali kalau misalnya dia diberikan sesuatu ya sebagai apa namanya tanda terima kasih, bukan dia menetapkan harga untuk darahnya, tapi ada orang misalnya dia donorkan darahnya kemudian dikasih sejumlah uang misalnya tanpa dia sendiri yang meminta, maka yang seperti itu boleh diambil, boleh diterima ya. Atau misalnya dia dikasih sesuatu ya dari perkara bukan dia syaratkan, yang seperti itu boleh. Jelas ini? Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka terkait dengan masalah jual beli darah asalnya tidak boleh ya. Asalnya tidak boleh. Naam, baik darah hewan untuk dikonsumsi dimakan termasuk juga darah manusia. Itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Iya, mendonor darah itu dari amalan yang bagus ya. Apalagi ketika ada orang yang membutuhkan darah kita ya untuk kita donorkan, maka dari amal soleh yang diharapkan darinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama juga membahas tentang misik, jual beli misik. Misik itu asalnya darah ya. Misik itu kesturi, minyak kesturi yang digunakan oleh orang untuk wangi-wangian. Nah, misik ini ternyata itu berasal dari darah, yaitu darah yang berkumpul pada pusar kijang, rusa, payau kita bilang. Nah, jadi kalau dia lari kencang itu ada darah, ya kemudian dia diikat beberapa saat hingga terlepas dari badan kijang tersebut. Dari situlah dibuat minyak wangi misik. Itu diantara minyak wangi yang paling harum. Nah karena sumbernya dari darah, ulama beda pendapat tentang hukum jual beli misik. Tapi yang kuat dari pendapat para ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa misik itu boleh diperjualbelikan dan dia suci. Dan dia apa? Suci. Dan hadits menunjukkan bolehnya jual beli misik. Sebab Nabi SAW memuji dan menyukainya. Kalau hal tersebut diharamkan, ya niscaya tidak mungkin Nabi SAW memujinya, apalagi sampai menyukainya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa jual beli misik itu dari perkara yang diperbolehkan. Nah, termasuk juga dalam perkara ini jual beli anggota tubuh manusia. Fatwa kibar para ulama dalam hal ini tidak boleh untuk menjualnya. Tidak boleh apa? Untuk menjual anggota tubuh kita. Ya, pada hari ini ada orang yang menjual ginjalnya, dia jual ginjalnya. Nah, bahkan ada pernah berita orang rela jual ginjalnya untuk beli iPhone. Beli iPhone, dijualnya ginjalnya. Karena ginjal manusia kan ada dua kan. Nah, jualnya satu supaya bisa beli iPhone katanya. Nah, jual beli anggota badan begini, apakah boleh? Jawabnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya pertama akan bermudarat bagi dia, ya kan? Akan bermudarat bagi dia. Ya. Dia berani menerima resiko begitu padahal memudaratkan dirinya. Kemudian dari sisi yang lain, badan kita ini bukan milik kita. Tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita menjualnya berarti menjual apa yang bukan milik kita. Ya, sehingga jual beli anggota badan, anggota tubuh manusia, baik itu bagian luarnya maupun bagian dalamnya, hal yang tidak boleh. Dan itu difatwakan oleh kibar para ulama. Iya, kibar para ulama. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian dari perkara yang juga diingatkan oleh para ulama terkait dengan jual beli segala perkara yang diharamkan, ya, baik itu haram untuk dimakan atau haram untuk dimanfaatkan. Nah, dan ini sudah kita bahas ya. Demikian pula barang yang diharamkan untuk dimakan, namun walaupun bisa diambil untuk dimanfaatkan, tetapi karena haram untuk dimakan, maka dia juga haram untuk diperjualbelikan. Ya, seperti misalnya jual beli anjing, ya kan? Kita sudah sebutkan anjing itu haram, ya kan?
tetapi dari sisi kemanfaatannya ada yang diperbolehkan. Iya, ya misalnya anjing untuk menjaga hewan ternak, anjing untuk menjaga kebun, itu boleh. Di dalam syariat diperbolehkan. Ya, kalau dia pelihara anjing untuk itu, bukan untuk jaga rumahnya, bukan. Kalau untuk jaga rumah haram, tak boleh. Tapi kalau untuk jaga kebun misalnya, jaga hewan ternak, itu diperbolehkan. Tetapi karena anjing ini haram untuk dimakan, tidak boleh kamu beli anjing untuk menjaga kebunmu, tidak boleh. Terus bagaimana mau didapat? Ya, bagaimana caranya dia bisa dapat? Ya, kalau dia perlukan hal tersebut, tapi jangan dibeli. Itu saja. Nah, itu fatwa dari para ulama rahimahumullahu taala. Baik, ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga para ulama membahas terkait dengan jual beli perkara yang boleh dijual namun tidak boleh dimakan. Boleh apa? Dijual tapi tidak boleh dimakan. Seperti apa? Ya kan? Dia boleh diperjualbelikan walaupun sekarang sudah tidak ada budak. Tetapi apa namanya? Tidak boleh untuk dimakan. Sama dengannya dengan keledai peliharaan. Iya, keledai peliharaan. Keledai peliharaan itu haram dimakan, tetapi boleh dimanfaatkan, boleh ditunggangi. Bihal juga begitu. Nah, jadi kalau dijual dengan tujuan untuk dimakan, maka hukumnya jelas haram. Dia beli keledai peliharaan untuk dimakan, maka haram hukumnya. Nah, tetapi kalau dia jual untuk diambil manfaatnya, maka ini diperbolehkan. Maka itu apa? Diperbolehkan. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Baik, terkait dengan jual beli kotoran hewan. Boleh enggak beli kotoran hewan? Ada yang beli kotoran hewan? Ada ya? Untuk apa? Dimanfaatkan untuk pupuk. Ya kan, untuk pupuk kandang. Dan ada sekarang orang jual, pergi aja ke apa namanya, pengusaha ternak ayam itu, ada jual itu tai-tai ayam itu di karung-karung lagi. Nah, dan ada harganya satu karung itu, dan ada peminatnya, banyak orang beli. Iya. Nah, ini untuk pupuk. Ya. Bagaimana kalau yang seperti itu? Ya. Jadi kalau dari kotoran hewan yang asalnya halal dimakan seperti kotoran ayam, sapi, kambing, ya kan? Maka ulama ya berpendapat terhadap kotoran yang tidak apa namanya hewan yang halal dimakan, ya, maka kotorannya tidak najis, maka mereka membolehkan jual beli kotoran ya hewan yang halal dimakan seperti onta, kotoran onta, sapi, kambing, ayam, bebek dan seterusnya. Nah, tetapi ulama beda pendapat kalau kotoran tersebut dari kotoran najis. Seperti misalnya kotoran manusia najis, ya kan? Nah, bisa nggak jadi pupuk? Hah? Bisa juga jadi pupuk ya. Ya. Bisa juga jadi pupuk. Kotoran anjing, kotoran babi, bisa nggak jadi pupuk? Bisa juga. Nah, boleh nggak sekarang diperjualbelikan? Dengan maksud untuk menjadikannya pupuk. Nah, ini beda pendapat ulama dalam hal ini. Yang kuat dari pendapat ulama, kalau itu kotoran najis maka tidak boleh. Karena apa? Jual beli najis itu tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh jual beli bangkai. Jual beli bangkai tidak boleh karena dia najis, ya kan? Sudah lewat penjelasannya. Demikian pula jual beli kotoran yang najis seperti kotoran manusia, kotoran anjing, kotoran babi, walaupun untuk pupuk. Nah, tidak boleh. Tapi kalau kotoran ayam, ya, sapi, ini masih diperbolehkan kalau memang digunakan untuk pupuk. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga terkait dengan jual beli alat-alat musik. Alat-alat musik itu diharamkan berdasarkan nas dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, sayakunu ya min ummati
la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan datang segolongan dari umatku yang mereka menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Disandingkan antara alat musik dengan khamar. Khamar apa hukumnya? Haram. Zina haram, sutra bagi laki-laki haram. Disandingkan dengan alat musik, maka menunjukkan alat musik hukumnya haram juga. Nah, dan itu fatwa dan merupakan pendapat imam yang 4. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya berpendapat haramnya musik dan alat-alat musik. Nah, ini dari perkara yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya, maka kalau alat-alat musik itu haram, maka memperjualbelikannya apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Ustaz, saya kebetulan punya alat musik. Dulu saya waktu masih jahil punya gitar, Ustaz. Gimana? Sayang juga gitar mahal soalnya. Nah, boleh enggak dijual? Dihancurkan itu. Bukan diperjualbelikan. Karena tidak boleh jual beli apa? Alat-alat musik. Tidak diperbolehkan. Iya. Kalau misalnya kita jual kemudian dimanfaatkan sama orang, ya kita juga yang menerima dosanya nanti. Nah, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana dengan handphone yang ada musiknya? Handphone kita ada musiknya enggak? Ada. Ya kan? Kalau kita setel ada musiknya itu. Bagaimana jual beli handphone yang ada musiknya? Tidak boleh. Berarti tidak boleh beli handphone. Ya tergantung orang yang memanfaatkannya tentu saja. Kalau dia manfaatkan untuk dengar musik, tidak boleh. Tapi kalau dia tidak manfaatkan untuk itu, maka tidak ada masalah baginya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang dapat kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa